Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mayang. Dan saya Rifa Salsabila. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teks ceramah. Yuk kita simak bersama-sama. Pengertian teks ceramah. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya, untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Struktur teks ceramah. Yang pertama ada pembuka atau tesis. Berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan tesis dalam teks eksposisi. Yang kedua ada isi atau rangkaian argumen. Berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Bagian ini biasanya mengemukakan pula berbagai fakta dan data yang memperkuat argumen-argumen penceramah. Yang ketiga ada penutup atau penegasan kembali. Merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan, hingga agar diingat oleh pendengarnya. Selain itu, agar ceramah terkenang dan pendengarnya terpengaruh untuk melakukan sesuatu. Bagian ini juga biasa diisi oleh rekomendasi atau saran mengenai teks atau topik yang akan disampaikan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang ke-1, banyak memakai kata ganti orang pertama atau tunggal, dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti pertama contohnya adalah saya, aku, kami, mengatasnamakan kelompok. Sementara kata kedua, jamak adalah anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian, saudara-saudara. Yang kedua, banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya, jika topik yang dibahas adalah kebahasaan atau sastra, istilah-istilah yang muncul meliputi prosa, puisi, etika berbahasa, sarkasme, majas, kesantunan berbahasa. Yang ketiga ada menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya adalah demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, karena. Yang keempat, banyak memakai kata kerja mental. Misalnya, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, berpendapat. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, atau harus. Baik, materi selanjutnya mengenai ciri-ciri teks ceramah. Ada 6 ciri yang terdapat pada teks ceramah. Pertama, ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar, lalu disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Selanjutnya, berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan, memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Selanjutnya, terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar, yaitu berupa dialog, tanya jawab, kolom komentar tanggapan video jika daring, dan lain sebagainya. Itu merupakan ciri-ciri yang terdapat pada teks ceramah. Nah, selanjutnya terdapat langkah-langkah dalam menulis teks ceramah. Ada 5 langkah yang harus diperhatikan dalam menulis teks ceramah. Pertama, menentukan topik. Menentukan topik ini tentunya menjadi hal pertama yang harus ditentukan. Nah, tentunya topik ceramah juga dapat didapatkan dengan tidak sengaja. Misalnya saat kita membaca teks berita dan mendapatkan kabar yang sedang hangat dibicarakan, ya.
Nah, topik juga dapat diambil dari keterampilan, keahlian, pengalaman pribadi, hobi, pelajaran, pendapat pribadi, minat halayak, biografi tokoh terkenal, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, merumuskan tujuan ceramah. Nah, selanjutnya tujuan ini menjadi hal yang harus diperhatikan ketika sudah menemukan topik yang akan dibawakan. Untuk apa kita memberikan ceramah? Apakah untuk berbagi ilmu atau mengajak pendengar untuk melakukan sesuatu dan lain sebagainya. Namun secara luas, tujuan ceramah itu terdapat dua tujuan, yaitu tujuan umum yang meliputi ceramah informatif, ceramah persuasif, dan ceramah rekreatif yang berisi hiburan, dan tujuan khusus yaitu rincian dari tujuan umum yang meliputi kebahasaan Indonesia untuk tujuan umum pelajaran, cara melukis untuk tujuan umum keahlian atau hobi, dan biografi. Lalu yang ketiga, menyusun kerangka ceramah. Kerangka teks ceramah ini sebagai rencana yang memuat pokok-pokok bahasan struktur teks ceramah. Setiap bagian struktur yaitu pembukaan, isi, dan penutup dibuat kalimat pokok atau ide pokoknya terlebih dahulu tanpa penjelasan detail. Nah, pembuatan kerangka teks ceramah ini yang harus diperhatikan yaitu ketiga struktur harus dibuat. Pertama, pembuka, isi, dan penutup. Lalu maksud ceramah harus diungkapkan dengan jelas. Pastikan setiap bagian kerangka hanya memiliki satu gagasan pokok. Lalu bagian setiap kerangka harus tersusun secara logis dan menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Selanjutnya yang keempat, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Setelah kerangka telah selesai dibuat, maka kembangkan setiap kalimat pokok menjadi paragraf-paragraf yang diberi kalimat penjelas, baik secara deduktif, kalimat pokok di awal paragraf, maupun induktif, kalimat pokok di akhir paragraf. Nah, bersama dengan itu, penulisan teks ceramah juga harus dibarengi dengan penghayatan terhadap bahan-bahan yang akan disampaikan. Caranya yaitu dengan mengkaji bahan secara kritis, meninjau kelayakan materi terhadap halayak ramai atau pendengar ceramah, lalu meninjau kembali berbagai bahan yang kemungkinan mendapat pro kontra, lalu menyusun sistematika bahan teks ceramah, dan menguasai materi ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Dan langkah yang terakhir yaitu menyunting teks ceramah. Nah, setelah menyelesaikan ceramah, tahap selanjutnya itu menyunting teks tersebut. Penyuntingan ini bertujuan untuk apa? Untuk menyempurnakan atau mengurangi kekeliruan-kekeliruan yang mungkin terjadi dalam suatu teks. Oleh karena itu, seorang penyunting harus mengetahui bagaimana cara penulisan teks yang baik, benar-benar memahami topik yang akan dibahas dalam teks tersebut, serta memahami aturan-aturan kebahasaan seperti masalah ejaan dan tanda baca. Nah, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam kegiatan penyuntingan. Pertama, mengonstruksi, menyusun, atau menulis teks ceramah yang akan disunting. Lalu penyediaan bahan-bahan pemandu penyuntingan seperti pedoman ejaan bahasa Indonesia atau yang biasa disebut POEBI dan kamus. Keduanya dapat ditemukan secara daring. Nah, selain itu bahan-bahan tersebut harus disesuaikan dengan teks yang akan disunting. Nah, lalu yang ketiga, memperhatikan bahan suntingan secara cermat, baik itu berkenaan dengan cara penyajian isi maupun kaidah kebahasaan. Dan yang terakhir, memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan secara benar dengan berpedoman pada sumber-sumber yang dapat dipercaya, yaitu POEBI dan KBBI. Nah, demikian materi mengenai langkah-langkah dalam menyusun teks ceramah.